Awalnya saya mengira saya hanya masuk angin biasa. Dan setiap hari badan saya mulai lemas dan semakin lemas. Dan setiap malam saya mulai memuntahkan darah. Ketika saya membawa dan memeriksa ke dokter, dokter mengatakan tidak ada penyakit apapun. Sampai suatu pagi setelah meminum kopi yang diberikan oleh tetangga saya mulai memuntahkan rambut, paku yang berkarat, dan benang hitam. Dan semenjak saat itu, hidup saya berubah menjadi mimpi buruk. Iya, kembali lagi di kisah mistis. Oke, teman-teman yang menonton di kisah ini, jadi di episode kali ini kita akan bercerita dan menceritakan satu kisah dari seorang Arif ya. Jadi Arif ini adalah seseorang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki istri. Dan Arif ini merupakan seorang pejuang. Ya, karena sebelumnya dia pernah merantau keluar kota dan dia hari ini kembali ke desanya dengan membawa misi, yaitu membuka usaha sendiri. Dan Arif pun sesuai dengan pekerjaannya sebelumnya dan sesuai dengan keahliannya, Arif pun membuka bengkel motor kecil di desanya. Dan ketika itu bengkel Arif pun mulai buka. Dan pelanggan pun mulai berdatangan ke bengkelnya Arif ini. Dan katanya semenjak bengkel itu dibuka, pelanggan terus berdatangan dan ekonomi Arif ini sedikit demi sedikit membaik. Namun kata Arif, semenjak usahanya mulai ramai dan stabil di sana, hal-hal aneh mulai berdatangan. Setiap pagi di depan bengkelnya Arif ini, Arif melihat tanah yang basah yang bercampur dengan bunga. Dan kadang juga Arif melihat tanah basah yang seperti biasa tersebut kadang bercampur dengan benang hitam. Dan beberapa kali juga Arif melihat di depan bengkelnya setiap pagi ada juga kain yang diikat sampul. Dan kainnya itu kata Arif berwarna hitam. Tetapi Arif hanya menyapu dan membuangnya karena pikir Arif itu hanya benda-benda biasa. Mungkin ada orang yang iseng saja menaruh atau membuangnya di depan bengkelnya Arif. Bahkan sebenarnya ini terjadi setiap hari, setiap pagi. Namun Arif pun tidak berpikir ke hal yang negatif. Arif berusaha untuk membawa hal tersebut, kejadian tersebut ke arah yang positif. Mungkin iseng kata Arif. Dan sampai suatu pagi ada tetangganya Arif tiba-tiba membawakan Arif secangkir kopi. Karena sebelumnya memang ada beberapa tetangga yang baik hati memang. Datang untuk membenahi motor dan lain sebagainya sambil juga membawa sedikit cemilan buat Arif. Itu biasanya. Nah, ketika tetangga ini membawakan kopi ke Arif, Arif pun berpikir, oh ini hal yang biasa menurut Arif. Jadi waktu itu tanpa berpikir aneh-aneh, Arif pun mengambil kopi tersebut lalu meminumnya. Dan kata tetangganya waktu itu, ini Rif, ada kopi, minum dulu biar tambah semangat. Itu kata tetangganya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun dari Arif. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh sedikit pun dari Arif. Dan waktu itu Arif pun mengucapkan terima kasih dan langsung meminum kopi tersebut. Dan kata Arif, rasa kopi tersebut memang cukup pahit. Lebih pahit dari kopi-kopi dia biasanya. Namun Arif itu tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Menjelang siang, perut Arif mulai merasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Seperti masuk angin kata Arif. Keringat dingin mulai keluar dan penglihatan Arif waktu itu terasa berkunang-kunang. Dan Arif pun waktu itu merasa tidak enak badan dan pikir Arif penyebabnya adalah masuk angin. Dan di hari itu Arif pun tutup lebih awal. Dan di malam harinya di rumah Arif mulai muntah-muntah di sana. Dan kata Arif,
muntahnya itu tidak hanya keluar makanan saja, tetapi ada beberapa helai rambut yang panjang. Dan bingungnya Arif di sana, padahal di rumah itu tidak ada orang yang memiliki rambut sepanjang itu. Kata Arif ini rambutnya memang panjang sekali dan tidak seperti rambut orang pada umumnya gitu. Dan istri Arif pun waktu itu tidak sepanjang itu rambutnya. Makanya itu bingung Arif waktu itu. Nah dari sana Arif pun mulai ada rasa ketakutan. Entah penyakit apa yang dideritanya waktu itu, pikir Arif. Dan keesokan paginya Arif pun merasa penyakitnya semakin parah. Badannya semakin lemas, seperti tidak ada tenaga waktu itu. Seolah-olah badannya memang semakin berat. Nafasnya semakin sesak waktu itu. Dan setiap kali Arif mencoba untuk tidur, ia selalu bermimpi ada sosok perempuan yang berambut panjang sekali berdiri di ujung ranjangnya Arif sambil berbisik, "Usahamu tidak akan bertahan lama." Arif pun bangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat setiap kali Arif memimpikan sosok itu. Dan hal aneh yang sebelumnya terjadi di bengkel itu mulai terjadi di rumahnya Arif. Ketika istrinya Arif sedang bersih-bersih, istri Arif menemukan segumpalan tanah yang bercampur dengan rambut yang panjang di sana di bawah tempat tidurnya Arif. Dan di sana mereka pun mulai kebingungan. Dan karena sakit Arif ini semakin parah setiap harinya, besoknya pun istri Arif memaksa Arif untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, semua prosedur pun sudah dilakukan. Sudah dicek, sudah di USG, periksa darah, ronsen dan lain sebagainya. Semua sudah dijalani waktu itu. Dan anehnya dokter pun tidak menemukan sakit apa yang diderita Arif. Kata dokter waktu itu, Arif tidak apa-apa. Arif baik-baik saja. Karena secara medis waktu itu memang tidak ditemukan apa penyebab dari keluhan Arif ini. Sehingga kesimpulan sementara adalah Arif tidak sakit parah atau tidak ada penyakit yang begitu parah yang diderita oleh Arif. Padahal kenyataannya, realitanya Arif memang selalu muntah-muntah dan badannya terasa berat sekali sampai dadanya semakin sesak. Dan Arif waktu itu pulang dari rumah sakit tanpa membawa jawaban apapun. Tetapi justru kondisi Arif semakin parah waktu itu. Dan setiap malam, kata Arif, ia selalu terbangun ketika pukul 12 tepat. Karena ia mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumahnya. Suara langkah kaki itu pelan sekali. Seolah-olah orang yang berjalan tersebut tanpa alas kaki. Nah suatu malam Arif pun mulai memberanikan diri dan memaksakan diri untuk beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip siapa orang yang berjalan setiap malam tanpa alas kaki mengelilingi rumahnya. Dan Arif pun kaget di sana, tidak melihat siapapun, tidak ada siapapun di luar. Dan kagetnya ketika di pagi hari ia mengecek keadaan tanah dan jejak kaki yang berjalan setiap malam, ia memang melihat ada jejak kaki dan jejak tersebut berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Nah karena ada beberapa hal yang menjanggalkan di sana dan Arif pun tidak mampu untuk mengatasi, akhirnya Arif pun bercerita dan menelpon ayahnya. Nah ketika itu ayahnya pun langsung bergegas pulang untuk melihat keadaan Arif. Dan ketika sampai di rumah, ayah Arif ini pun melihat kondisi Arif yang mengenaskan waktu itu. Badannya kurus sekali, sangat kurus. Bahkan hanya dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Wajahnya pucat, mata Arif cekung waktu itu. Dan beliau, ayahnya Arif, hanya berkata satu kalimat, "Ini bukan penyakit biasa."
Dan malam itu pun ayahnya Arif langsung membawa Arif ke salah satu orang yang sudah dikenal oleh masyarakat di sana. Dan tetua tersebut tidak banyak bicara. Ketika ia melihat keadaan Arif, ia langsung meminta 1 gelas air putih. Dan langsung air putih tersebut dibacakan doa oleh seorang tetua tersebut. Dan waktu itu tidak ada orang yang berbicara sepatah kata pun karena fokusnya waktu itu. Keluarganya Arif waktu itu sudah terlihat ketakutan akan keadaan Arif ini. Dan sambil berdoa di dalam hati, semoga Arif ini selamat dari hal-hal yang mengganggunya. Tidak sampai 5 menit tetua itu membaca doa, Arif pun mulai berteriak di sana. Ia terus kesakitan. Kata Arif yang dia rasakan adalah perutnya terasa diperas waktu itu. Sehingga Arif ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Rasa mual mulai berdatangan, bercampur aduk dengan rasa sakit dari perut Arif. Dan waktu itu katanya Arif sampai menangis kesakitan. Sampai keluarganya pun histeris melihat Arif seperti itu. Dan akhirnya ketika sudah tidak tertahankan lagi, Arif pun bangun di sana memberontak dan lari untuk muntah. Dan yang keluar tidak hanya makanan, namun segumpalan benang hitam yang kusut, beberapa helai rambut panjang, dan segelintir paku kecil yang sudah berkarat. Arif pun setelah ia memuntahkan semua benda tersebut, ia pun langsung lemas. Namun dia tidak pingsan, hanya saja kata Arif, dia merasa tidak berdaya, tidak ada energi dalam dirinya. Dan keluarga yang melihat keadaan Arif seperti itu, tidak ada satupun yang berani berbicara. Dan tetua itu waktu itu pun berkata dengan pelan, ada orang yang sangat iri padamu, tetapi jangan cari orang itu. Tidak perlu kamu mencarinya, dia akan kelihatan dengan sendirinya. Dan tetaplah berhati-hati dan iringi langkahmu dengan doa, kata tetua tersebut. Dan dari kejadian tersebut, perlahan-lahan kondisi Arif ini semakin membaik. Nafsu makan yang sebelumnya sama sekali tidak ada, bahkan dipaksakan pun tidak mau masuk ke dalam tubuhnya Arif. Ia mulai ada nafsu makan. Dan di sana berat badan Arif pun mulai bertambah. Yang awalnya ketika sakit tersebut, badannya kurus kering dan sekarang sudah mulai berisi. Dan Arif pun sudah mulai waktu itu bisa membuka bengkelnya kembali. Ia pun mencoba memaksakan dirinya untuk kembali bekerja. Namun semenjak saat itu, kata Arif, setiap beberapa minggu sekali masih ada kiriman tanah basah dan bunga yang layu di depan bengkelnya Arif. Ketika Arif melihat benda tersebut, ia pun tidak berani menyentuhnya lagi. Arif pun ketika itu langsung membersihkannya, langsung menyapunya jauh-jauh dari bengkelnya Arif. Sambil waktu itu Arif dalam hati tetap mengucapkan doanya. Dan beberapa hari berlalu, Arif pun mulai bertemu waktu itu dengan salah satu pelanggan lamanya. Dan sudah lama karena Arif ini tidak pernah membuka bengkelnya selama ia sakit. Dan waktu itu pelanggan lama datang kembali ke bengkelnya Arif. Dan waktu itu ada salah satu pelanggan lama yang tanpa sengaja berkata, "Untung kamu masih sehat, Rip. Dulu saya pernah mendengar ada yang pernah bilang bahwa bengkelmu tidak akan pernah bertahan lama." Dan Arif ketika mendengar kata itu, dia pun sontak berhenti dan diam. Lalu ia pun bertanya, "Siapa yang bilang begitu?" Dan pelanggan lama itu pun menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu persis orangnya, tetapi yang saya lihat sepertinya orang tersebut sangat tidak suka kepadamu." Dan ketika mendengar kata itu, Arif pun tidak bertanya lagi. Karena pikir Arif waktu itu memang mungkin lebih baik tidak mengetahui siapa orangnya. Dan sampai saat ini, bengkel Arif pun masih berdiri dan pelanggan pun sudah mulai datang kembali. Dan kata Arif, kejadian 2 tahun yang lalu tersebut memang tidak bisa ia lupakan.
tetapi ia tidak akan pernah mencari tahu lagi siapa orang di balik semua rasa sakit yang diderita Arif. Yang terpenting saat ini menurut Arif adalah usahanya sudah berjalan normal kembali dan tubuhnya sudah fit dan segar bugar kembali. Karena menurut Arif tidak semua kebencian harus dijawab dengan kebencian. Ada kalanya doa, kesabaran, dan tetap berbuat baik adalah pelindung yang sangat kuat. Dan sampai saat ini Arif tidak mengetahui siapa orang yang 2 tahun lalu menyantet dirinya. Dan itu teman-teman cerita dan kisah 2 tahun yang lalu dari seorang Arif, seorang pengusaha yang baru saja merintis usahanya di kampungnya sendiri. Dan saya kira Arif sangat luar biasa, meneguhkan hatinya untuk tidak membalas santet itu dengan santet dari Arif. Itu sangat luar biasa. Dan jika teman-teman yang memiliki kisah atau kejadian yang serupa dengan Arif ini, bisa kalian kirimkan ke email di deskripsi. Nanti kita akan ceritakan bersama-sama kisah dari teman-teman tersebut. Dan kalau kalian suka dengan konten serupa, mohon bantu komentar dan like-nya. Dan kisah Arif dengan santetnya pun berakhir sampai di sini.